Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan yaliku bi jalalihi wa azimi sultanih. Lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ridha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna min ilmika wa karamika wa judika ya dzal jalali wal ikram, innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Para hadirin, akhwat wa ummahat fillah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya kita akan membahas ma yubtilu as-siyam wa yuftir as-saimah. Hal-hal yang membatalkan puasa dan menjadikan orang yang berpuasa harus berbuka. Qala al-muallif hafizahullahu ta'ala wa hiya qismani. Dalam permasalahan ini ada dua macam atau dua bagian. Yang pertama, hal-hal yang membatalkan puasa dan mewajibkan qadha saja. Jadi perkara-perkara ini membatalkan puasa dan mewajibkan qadha. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Sedangkan yang kedua, yang membatalkan puasa kemudian mewajibkan qadha, juga mewajibkan kafarat. Jadi ada perkara-perkara yang membatalkan puasa dan mewajibkan qadha, ada yang membatalkan puasa wajib qadha sekaligus membayar kafarat. Taib. Kita akan bahas bagian pertama terlebih dahulu, yakni hal-hal yang membatalkan puasa dan mewajibkan qadha saja. Yang pertama jelas ya, makan dan minum dengan sengaja. Makan dan minum dengan sengaja dan dalam keadaan ingat. Maksudnya bukan lupa. Makan dengan sengaja, minum dengan sengaja dalam keadaan dia sadar, ingat, tidak lupa, maka ini membatalkan puasa. Dari sini berarti apabila kita makan dan minum karena lupa, maka puasanya tetap sah dan tidak diwajibkan qadha, tidak pula diwajibkan bayar kafarat. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim,
dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kata Nabi, "Man nasiya wa huwa shaim fa akala aw syariba falyutimma shaumahu fa innama at'amahu Allahu wa saqahu." Barang siapa yang lupa ketika dia berpuasa lalu dia makan dan minum, maka kata Nabi, hendaklah dia meneruskan puasanya sampai selesai. Apa Bu? Meneruskan puasanya sampai selesai, bukan meneruskan makannya. Hendaklah dia meneruskan puasanya hingga selesai. Berarti ketika lupa dan akhirnya teringat, makan dan minumnya yang lupa tersebut harus dihentikan saat dia ingat. Kemudian dia bisa melanjutkan puasanya sampai selesai. Fa innama at'amahu Allahu wa saqahu, karena itu hanyalah cara Allah memberinya makan dan minum. Jadi itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Mungkin hampir masing-masing setiap kita ya pernah mengalami yang seperti ini. Lupa tanpa sengaja dalam keadaan benar-benar lupa. Nah, itu sejatinya adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, sengaja muntah. Muntah dengan disengaja. Taib. Ini diambil dari penjelasan Nabi bahwa kalau muntah itu tidak sengaja maka tidak mengapa, tidak membahayakan, tidak membatalkan puasa. Berarti kalau disengaja ya batal. Apabila engkau terpaksa muntah maka itu tidak mengapa bagimu. Sebagaimana sabdanya riwayat Imam At-Tirmidzi, Imam Abi Dawud dan juga Imam Ibnu Majah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man dara'ahul qai'u fala qada'a alaihi wa idza istaqa'a 'amdan falyaqdi." Barang siapa yang terpaksa muntah lagi safar, misalkan mabok perjalanan, atau dalam keadaan tertentu ya dia terpaksa muntah, maka tidak ada kewajiban qadha atas dirinya. Namun kata Nabi, orang yang sengaja membuat dirinya muntah, muntahnya itu dengan disengaja, maka dia wajib mengqadha puasanya. Perintah Nabi untuk mengqadha puasa ini menunjukkan bahwasannya perbuatan tersebut membatalkan puasa, yakni perbuatan sengaja muntah atau muntah dengan disengaja. Bagaimana muntah dengan disengaja, Ibu? Muntah disengaja itu bagaimana? Pernah ya Abu Bakar As-Siddiq memuntahkan makanan yang dimakannya karena mengetahui bahwa makanan itu bermasalah. Itu dengan memasukkan jarinya ke tenggorokan. Ya. Intinya disengaja muntahnya itu. Dimasukkan ke tenggorokan jarinya, ya dikodek begitu ya. Akhirnya memuntahkan ya makanan yang dimakannya. Taib, ibu yang dirahmati Allah. Kemudian berikutnya, di antara perkara yang membatalkan puasa dan mewajibkan qadha adalah al-haidhu wan nifas, haid dan nifas. Walaupun ini terjadi pada saat-saat terakhir,
yakni menjelang tenggelamnya matahari, maka puasamu menjadi batal karenanya, dan kau harus mengqadha hari puasa, hari di mana engkau haid tersebut. Dan inilah yang disepakati oleh jumhurul ulama. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, jadi misalkan 5 menit sebelum azan maghrib keluar darah haid, batal enggak ibu? Batal tidak? Batal. Hari itu dianggap batal dan wajib diqadha. Baik. Eman-eman tidak? Kenapa keluarnya 5 menit sebelum azan maghrib? Padahal 5 menit lagi gitu kan? Nah, itu gimana ketetapan Allah? Itu kodratnya wanita. Dan jangan merasa, aduh sayangnya ya, sudah lapar-lapar, haus-haus, ternyata batal. Taib, ibu yang dirahmati Allah, walaupun misalkan di hari itu batal, insya Allah pahalanya tetap ada. Kita itu kan beramal soleh pakai niat. Itu sudah ada niat, jelas di malam hari niatnya. Kemudian yang kedua juga sudah breng puasanya. Artinya sudah mulai, puasanya sudah berjalan. Walaupun pas mau buka ternyata qadarullah kita mengeluarkan darah haid, akhirnya batal. Maka pada dasarnya misalkan 12 jam tadi kita berpuasa 12 jam lebih ya, hampir 5 menit lagi selesai, itu tetap hitungan pahalanya ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan merasa sayang kemudian malah ngomel-ngomel begitu ya. Tidak boleh, tetap pahalanya ada. Kita berharap pahala di sisi Allah. Sama seperti orang yang datang ke salat jamaah. Perintah Nabi apa ibu? Kalau kita masbuk, ikutilah gerakan imam. Nah, sebagian orang ada yang nggak mau. Oh, imam baru i'tidal, kalau saya masuk salat ya kan tidak dihitung rakaat. Ya tidak ibu? Beda kalau dapat ruku. Ini barusan saja imam i'tidal. Berarti i'tidal, kemudian sujud 2 kali, duduk di antara sujud di antara keduanya. Ini nanti tidak dianggap rakaat. Nah, sebagian orang malah akhirnya nunggu imam nanti naik bangkit ke rakaat berikutnya. Ini keliru. Kenapa? Karena tidak mengikuti petunjuk Nabi. Karena Nabi memerintahkan kalau kita salat, masuk ke salat jamaah dalam keadaan masbuk, ikuti gerakan imam dimanapun gerakan imam itu. Ya, kalau sedang i'tidal, ikuti i'tidal setelah kita takbiratul ihram. Kalau sedang sujud, ikuti sujud ya setelah kita takbiratul ihram. Dan jangan merasa sayang, ngapain juga, toh nggak dihitung rakaat. Ini tidak seperti itu. Pertama, kita menjalankan sunnah Nabi yang memerintahkan itu. Yang kedua, ibu, kalau kita ikuti gerakan imam, berarti kan ada bacaan i'tidal yang kita baca. Kalau memang kita masuknya pas i'tidal, berarti ada zikir, ada bacaan saat sujud, ada bacaan saat duduk di antara 2 sujud, ada bacaan di sujud kedua. Bisa jadi ya imamnya panjang sujudnya, akhirnya kita bisa berdoa. Maka itu semua adalah catatan pahala, tetap berpahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi begitu. Bisa dipahami ibu? Baik. Berikutnya,
Tentang haid dan nifas, beliau memberikan 3 catatan di sini. Yang pertama, wanita mengalami haid pada siang hari puasa, maka puasanya batal dan dia tidak perlu meneruskan puasanya sampai maghrib. Kalau batalnya jam 11 siang, maka dia tidak usah menahan diri dari makan dan minum sampai maghrib. Dia saat itu juga harus berbuka, namun dengan menyembunyikan buka puasanya dari pandangan anak-anak kecil. Anak-anak kita, ibu yang dirahmati Allah, jangan mentang-mentang ibu sedang haid kemudian malah menggoda anak-anak kita. Tidak boleh. Ya. Kadang suaminya yang digoda-goda begitu. Nah, itu tidak boleh. Yes. Walaupun dia sedang haid, ya tetap menghormati orang-orang yang sedang puasa. Gitu ya. Jangan mentang-mentang haid di siang hari, akhirnya masak ya, sayur asem, ikan asin, sambal terasi, baunya kemana-mana, ya, bikin ngiler. Taib. Dia mesti sembunyi-sembunyi untuk menghargai, menghormati orang yang sedang puasa. Kemudian, wanita yang mengalami haid pada bulan Ramadan, kemudian dia mendapati dirinya suci pada siang hari, maka dia tidak harus menahan diri dari makan dan minum. Taib. Jelas itu ya, seperti poin pertama. Namun di sini ada tambahan. Jika suaminya pulang dari bepergian, saya ulangi, ini wanita mengalami haid pada bulan Ramadan, kemudian dia dapati siang harinya suci. Siang harinya suci. Kalau tadi yang pertama datang haidnya di siang hari, maka ibu yang dirahmati Allah, suci di siang hari, masih di hari-hari Ramadan, dia tidak harus menahan diri dari makan dan minum. Kenapa, Bu? Kenapa? Walaupun dia sudah suci, dia tetap dihitung tidak puasa. Artinya boleh makan dan minum. Kenapa? Kenapa? Ada ibu-ibu di sini? Kenapa, Bu? Ya, karena sebelumnya tidak puasa. Puasa itu kan satu hari, satu kesatuan. Kalau kita batal misalkan di jam 7 pagi hari, maka jam berikutnya jelas ya, kita jadinya batal juga. Artinya tidak bisa diparoh-paroh. Sama kayak sholat. Kalau ibu sholat di rakaat keempat batal, maka 1, 2, 3 rakaat pertama sampai ketiga ikut batal enggak? Ikut batal. Nah, kalau diparoh waktu puasa batal, berarti separoh terakhir juga batal. Bisa dipahami, Ibu? Nah, jadi kalau ibu suci di siang hari, masih di hari-hari Ramadan, tiba-tiba suami pulang dari safarnya, habis dinas di luar kota 4 hari. Taib. Kemudian suami juga ternyata sama-sama dalam keadaan tidak berpuasa. Kenapa? Karena beliaunya musafir. Beliau musafir. Pas datang ke rumah, dia dapatkan istrinya juga baru selesai mandi, habis suci dari haidnya. Berarti sama-sama tidak berpuasa. Taib. Karena dua-duanya sama-sama tidak berpuasa, si istri juga baru saja suci dari haidnya, maka berarti si suami boleh
menyetubuhi istrinya. Di siang hari atau malam, Bu? Di siang hari. Boleh, tidak ada masalah. Dan ini sudah pernah dipaparkan di pembahasan sebelumnya. Itu namanya apa, Bu, kalau begitu tuh? Iya, gayung bersambut begitu. Jadi suaminya baru pulang safar, barakallahu fikum, ternyata istrinya dalam keadaan suci dari haid. Taib. Kedua-duanya boleh berhubungan badan di siang hari, karena kedua-duanya dalam keadaan tidak berpuasa. Taib. Jadi kalau keduanya berhubungan badan, itu tidak berdosa sama sekali. Kemudian juga tidak ada kewajiban bayar kafarat walaupun dilakukan di siang hari. Yang berikutnya, wanita haid mendapati dirinya suci sebelum terbit fajar dan dia sudah berniat puasa, maka puasanya sah walaupun dia menunda mandinya hingga sesudah terbit fajar. Baik, Ibu yang dirahmati Allah. Seorang wanita itu dengan kebiasaan siklus haidnya, tentu kan dia punya ancang-ancang, Ibu ya. Misalkan dia memperkirakan sepertinya sebelum datangnya waktu sholat subuh, saya sepertinya suci, begitu ya. Maka dia pasang niat sudah dari malam harinya. Ternyata beneran di saat waktu sahur dia mendapati jafaf, ya, mendapati keadaan dirinya dalam keadaan kering, artinya darah tidak keluar lagi, yang menunjukkan bahwa dia sudah suci. Kemudian dia sahur, ya, setelah berniat sebelumnya untuk puasa, dan ternyata Ibu yang dirahmati Allah, berkumandanglah azan subuh dalam keadaan dia belum mandi besar, ya, dari haidnya, belum mandi suci. Maka ini dibolehkan berdasarkan pendapat jumhur ulama. Demikian. Ini sama seperti suami istri yang berhubungan badan di malam hari atau pas waktu sahur, kemudian mereka berdua sudah niat, ya, sudah sahur, ternyata keburu masuk waktu subuh dalam keadaan mereka belum sempat mandi. Ini juga diperbolehkan sebagaimana pembahasan sebelumnya. Baik, berikutnya, ya, di antara perkara yang membatalkan puasa dan mewajibkan qadha saja adalah mengeluarkan mani dengan sengaja. Yang disebut dengan istimna, mengeluarkan air mani dengan sengaja. Baik, Ibu yang dirahmati Allah, mengeluarkan mani secara sengaja baik karena mencium suami atau bercumbu dengan suami atau hanya dengan tangan. Ini di sini bukan sedang membahas hukum istimnanya, ya. Di sini sedang membahas hukumnya, ya, hukum terkait dengan fikihnya. Karena ada pembahasan tersendiri hukum istimna, ya, dalam bahasa kita onani atau masturbasi. Jadi mengeluarkan air mani secara sengaja baik karena mencium suami atau bercumbu mubasyarah dengan suami, atau misalkan mengeluarkan air mani dengan tangan, maka ini membatalkan puasa dan mewajibkan pelakunya mengqadha puasa di hari yang lain. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi tentang keadaan orang-orang yang berpuasa. Kata Allah Subhanahu wa taala, yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli.
Orang yang puasa itu dia meninggalkan makanannya, dia meninggalkan minumannya, dan dia pun meninggalkan syahwatnya karena aku, karena Allah. Nah, berarti ibu-ibu yang dirahmati Allah, yang sampai kemudian mengeluarkan air mani dengan cara sengaja, berarti dia tidak meninggalkan syahwatnya. Sedangkan puasa itu bukan hanya meninggalkan makan dan minum, tapi juga meninggalkan syahwat. Nah, orang yang mengeluarkan air mani dengan sengaja berarti dia tidak meninggalkan syahwatnya, maka batal dan dia wajib untuk mengqadha puasanya tersebut di hari yang lain. Baik. Kalau tidak sengaja, Bu? Kalau tidak sengaja gimana? Ada enggak keluar air mani tanpa sengaja? Bisa itu keluar tanpa sengaja? Bisa enggak, Ibu? Air mani bisa keluar tanpa sengaja? Bisa? Bisa tidak? Bisa. Contohnya karena apa? Nah, mimpi basah. Mimpi basah. Atau sebab lain ada? Bisa. Sebab yang lain bisa. Misalkan saking kedinginan. Itu bisa. Karena cuaca tertentu. Ya. Barakallahu fiikum. Di kita mungkin tidak terlalu ekstrim ya cuaca itu. Dulu ya teman-teman waktu kita belajar gitu, di sana kan cuacanya ekstrim. Kalau dingin tuh nusuk ke tulang. Nah itu kita kadang mendapati pengalaman gitu. Sebagian teman-teman dia mengeluarkan air maninya bangun tidur, tapi nggak ada mimpi, nggak ada apa-apa di musim dingin. Gitu. Ya terkadang sebagian ngomel-ngomel gitu, keluar tapi nggak mimpi, nggak seru katanya gitu. Barakallahu fikum. Nah itu ya qadarullah, karena cuaca yang sangat dingin itu bisa sampai mengeluarkan. Nah dalam keadaan seperti itu tentu itu bukan kesengajaan, sehingga mimpi basah ya, mimpi basah itu tidak membatalkan puasa. Taib. Berikutnya di antara perkara yang membatalkan puasa dan mewajibkan qadha adalah berniat untuk membatalkan puasa. Berniat untuk membatalkan puasa. Wanita yang sedang berpuasa, dia berniat untuk membatalkan puasanya dan dia sudah membulatkan niatnya itu, bertekad kuat untuk berbuka secara sengaja, kemudian juga dalam keadaan ingat bahwa dia memang sedang berpuasa, maka puasanya batal walaupun dia belum makan dan minum. Paham Ibu? Sudah menguatkan niat, membulatkan tekad di dalam hatinya, saya mau membatalkan puasa. Dia dalam keadaan ingat, sadar bahwa dirinya sedang berpuasa. Sekedar meniatkan dengan sungguh-sungguh untuk dia berbuka puasa, sekedar niat seperti itu saja sudah membatalkan puasa, walaupun dia belum makan dan minum. Mengapa demikian? Hal ini sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, innamal a'malu binniyat.
sesungguhnya setiap orang itu innamal a'malu binniyat, sesungguhnya setiap orang itu tergantung kepada niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, ya. Dan orang itu akan mendapatkan sekadar dengan apa yang dia niatkan. Nah, inilah pendapat jumhurul ulama. Jadi kalau orang menguatkan niatnya untuk membatalkan puasa dalam keadaan dia ingat sadar dirinya sedang berpuasa, maka sekedar niatnya itu saja sudah cukup mengatakan tentang dirinya bahwa dia batal puasanya, walaupun dia belum makan dan minum. Berikutnya yang ke-8, murtad dari Islam. Murtad dari Islam. Siapa saja wanita yang murtad dari Islam, wal iyadzu billah, kita berlindung kepada Allah dari murtad. Siapa saja orang yang murtad dari Islam saat dia sedang berpuasa, maka jelas puasanya rusak, puasanya batal, dan dia wajib mengganti puasanya itu apabila nanti dia masuk kembali ke dalam dinul Islam. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Sungguh jika kamu berbuat syirik, maka hancurlah amalanmu. La yahbatanna amaluka. Batal amalmu. Dan dalam hal ini tidak ada perselisihan di kalangan para ulama. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, itu 8 perkara yang membatalkan puasa dan mewajibkan qadha. Ulangi ibu, 8 ini apa saja? Yang pertama, makan dan minum dengan sengaja. Kemudian muntah dengan sengaja. Kemudian yang keempat dan kelima, haid dan nifas. Yang keenam, mengeluarkan air mani dengan sengaja. Yang ketujuh, berniat kuat untuk membatalkan puasa. Yang kedelapan, murtad dari dinul Islam. 8 perkara ini membatalkan puasa sekaligus mewajibkan qadha atas dirinya. Berikutnya, yang kedua, di antara perkara yang membatalkan adalah yang membatalkan puasa kemudian mewajibkan qadha dan mewajibkan membayar kafarat. Apa itu? Itu 1 poin saja. Apa itu, Bu? Berjima saat berpuasa di siang hari. Taib. Perhatikan di sini beliau sampaikan, apabila suami dan istri melakukan jima secara sukarela, suka sama suka tanpa ada paksaan, pada siang hari di bulan Ramadan, maka puasa mereka berdua batal dan keduanya diwajibkan mengqadha pada hari yang lainnya. Kemudian suami juga diwajibkan membayar kafarat. Apabila dia membayar kafarat, maka itu sudah mencukupi untuk dirinya sendiri dan juga istrinya. Enak di siapa ini, Bu? Hah? Enaknya di siapa ini? Enak di istri ya, karena suami yang membayar kafarat.
Kalau dia yang bayar kafarat, itu sudah mencukupi untuk dirinya sendiri dan juga istrinya. Ini berdasarkan pendapat yang rajih, pendapat yang kuat. Namun jumhurul ulama, mayoritas ulama menyatakan bahwa kedua-duanya wajib bayar kafarat. Berarti ya harus hati-hati, karena kafaratnya itu sangat besar, ya, sangat besar. Jimaknya paling berapa menit, Ibu? Tergantung, ya. 10 menit, 15 menit mungkin selesai, gitu ya. Kelamaan juga tidak nyaman, begitu ya. Mungkin segitu, tapi akibat kesudahannya bisa 2 bulan berturut-turut puasa. Makanya jangan sampai mengorbankan, ya, mengorbankan 2 bulan puasa, ya, demi apa? Demi 15 menit tadi, gitu. Harusnya mikir berkali-kali lipat. Sabar sebentar saja kok puasa itu, gitu ya. Nunggu kebuka itu kan tidak lama. Makanya ya memang kalau nikah itu mepet Ramadan tuh rada ngeri, gitu. Apalagi pas bulan Ramadan nikah, gitu. Kasihan. Ya. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Makanya kan nikah itu di bulan apa, Bu? Syawal. Nabi menikahi Ibunda Aisyah di bulan Syawal. Kalau nikah dengan Ibunda Khadijah di bulan apa? Di bulan Safar. Ya kan? Nabi menikahi Ibunda Khadijah itu di bulan Safar. Nah, sekarang masih Safar ya. Di antara hikmah Nabi menikahi Ibunda Aisyah di bulan Syawal karena orang-orang jahiliyah menganggap Syawal itu bulan sial. Nah, Nabi menikahi Ibunda Aisyah, bahkan pertama kali menjimai Ibunda Aisyah itu di bulan Syawal. Ya, sebagai bentuk apa? Bentuk bantahan. Bentuk bantahan untuk orang-orang jahiliyah yang meyakini bahwa Syawal itu bulan sial. Mereka enggan melakukan perbuatan-perbuatan atau acara-acara besar, ya, termasuk pernikahan. Nanti bisa kualat begitu ya khurafatnya. Nah, sama bulan Safar juga begitu. Sebagian orang meyakini Safar itu bulan sial. Makanya sebagian orang meyakini kalau anak itu lahirnya di bulan Safar, katanya anaknya biasanya nakal. Yang nakal itu siapa, Ibu? Orang tuanya. Anak itu lahir dalam keadaan fitrah. Orang tuanya yang kemudian menjadikan si anak itu putih, menjadikan si anak itu hitam, menjadikan si anak itu abu-abu. Itu kan peran orang tua. Baik. Nah, Ibunda Khadijah dinikahi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga di bulan Safar. Nah, ini sebagai bantahan, peringatan bagi orang-orang yang meyakini bulan Safar itu sebagai bulan sial. Ya, bagaimana kemudian bulan disial-sialkan? Yang sial itu tingkah laku perbuatan manusia yang dia menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Baik. Jadi itu ya, jumhur ulama, kita kembali ke pembahasan. Jumhur ulama berpendapat bahwa suami istri yang melakukan hubungan badan saat sedang berpuasa
maka kedua-duanya wajib membayar kafarat. Ya. Wajib membayar kafarat. Sedangkan di sini beliau merajihkan pendapat yang menyatakan bahwa ketika suaminya yang bayar kafarat itu sudah mencukupi untuk kafarat bagi istrinya. Allahu a'lam. Hal ini berdasarkan riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, suatu ketika kami sedang duduk-duduk di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba seorang laki-laki datang menemui beliau dan berkata, "Ya Rasulullah, halaktu." Wahai Rasulullah, saya binasa. Beliau bertanya, "Apa yang terjadi dengan dirimu?" Dia menjawab, "Saya menyetubuhi istri saya, padahal saya sedang berpuasa." Kemudian beliau bertanya, "Apakah kamu mempunyai budak wanita untuk kamu merdekakan?" Orang itu menjawab, "Tidak." Beliau bertanya lagi, "Apakah kamu mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut?" Orang itu menjawab, "Tidak. Wong yang 1 bulan saja nggak tahan." Gitu. Bagaimana 2 bulan berturut-turut? Kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah, Nabi bertanya lagi, "Apakah kamu mempunyai makanan untuk 60 orang miskin?" Maka orang itu menjawab, "Tidak." Nabi terdiam beberapa waktu lamanya. Ketika beliau masih dalam keadaan itu, tiba-tiba didatangkan kepada beliau sekeranjang kurma. Beliau bertanya, "Di mana orang yang bertanya tadi?" Orang itu kemudian menjawab, "Saya." Maka Nabi bersabda, "Ambillah kurma itu dan sedekahkanlah." Orang tersebut kemudian berkata, "Apakah kepada orang yang lebih miskin daripada aku, ya Rasulullah?" "Demi Allah," kata orang ini, "tidak ada di antara 2 tanah berbatu hitam ini," maksudnya tidak ada orang di Madinah ini, "satu keluarga yang lebih miskin daripada keluargaku." Insyaallah. Nabi pun akhirnya tertawa. Tampak gigi-gigi taring beliau. Jadi Masya Allah ibu ya. Dan luar biasa, kadang orang miskin itu anaknya lebih banyak dibandingkan orang kaya. Saya berkali-kali mendapati seperti itu. Ada orang itu ekonominya pas-pasan saja, tapi Masya Allah dia kaya dengan anak keturunan. Ya. Baik. Kemudian akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Berilah makanan keluargamu dengan kurma ini." Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ibu, suara saya kedengaran? Kita lanjutkan sedikit lagi ya. Pada hadis ini Nabi SAW menyuruh lelaki itu membayar kafarat, tetapi ternyata beliau diam terhadap wanita yang menjadi istri dari laki-laki itu. Nah, di sini penulis sedang memaparkan pendapat yang beliau pandang lebih kuat. Perhatikan hadis ini. Nabi di sini menyuruh laki-laki itu membayar kafarat, namun Nabi diam terhadap istrinya. Karena kafarat itu adalah kewajiban harta yang berkaitan dengan persetubuhan.
sehingga kafarat itu berkedudukan sama dengan kewajiban membayar mahar bagi laki-laki. Nah, dikiaskan ke mahar. Ibu yang dirahmati Allah, sehingga dari sini sebagian ulama berpandangan yang wajib bayar kafarat itu adalah si suaminya. Perempuannya terwakili oleh suami. Kalau suami bayar kafarat, maka itu sudah mencukupi untuk dirinya sekaligus juga untuk istrinya. Kemudian sebagian ulama berkata, sesungguhnya kafarat dengan memerdekakan budak atau memberi makan kepada orang miskin itu menjadi kewajiban laki-laki, sedangkan kafarat dengan puasa itu menjadi kewajiban yang dibebankan terhadap laki-laki dan wanita. Nah, ini pendapat berikutnya, bahwa si istri juga tetap wajib untuk bayar kafarat dengan puasa 2 bulan berturut-turut. Allahu a'lam bis-shawab. Baik, di sini ada beberapa catatan. Yang pertama, suami yang menyetubuhi istrinya pada saat puasa Ramadan meskipun tidak mengeluarkan air mani, tetap dia wajib membayar kafarat. Karena yang menjadi inti masalah adalah persetubuhannya, bukan keluar mani dan tidaknya. Jadi yang jadi masalah adalah jima'nya itu. Baik. Yang kedua, jika wanita diwajibkan membayar kafarat berupa puasa 2 bulan berturut-turut, jika wanita diwajibkan membayar kafarat berupa puasa 2 bulan berturut-turut, misalnya sebagai diat karena membunuh muslim karena tidak sengaja, maka haid atau menstruasi tidak menghalangi urutannya. Dan ini tanpa ada perselisihan di kalangan para ulama. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi kalau wanita misalkan dia mendapatkan hukuman bayar kafarat 2 bulan puasa berturut-turut, maka ketika dia terhambat oleh haidnya, misalkan belum sebulan sudah keluar darah haidnya, maka tidak usah diulangi, artinya dilanjutkan. Kalau misalkan sebelum haid itu dia dapat 23 hari, maka nanti setelah suci dia lanjutkan, dan hitungannya berarti hari ke-24 dan seterusnya. Demikian. Ini tanpa ada perselisihan di kalangan para ulama. Ya, kebayang ibu, kalau misalkan haid itu menjadi pembatal urutan, bisa dibayangkan, ya. Rasa-rasanya tidak selesai-selesai itu. Kenapa? Karena tiap bulan wanita itu mengeluarkan darah haid. Siklusnya kan bulanan. Ya, walaupun ada mungkin sebagian wanita yang siklusnya tidak normal. Dia 2 bulan sekali baru keluar haid, ada yang 3 bulan sekali baru keluar darah haidnya. Tapi galibnya wanita, pada umumnya wanita setiap bulan mengeluarkan darah haid. Nah, kalau 2 bulan berturut-turut wajib berpuasa sebagai kafarat, kemudian menjadikan haid sebagai pembatal urutannya, ya tentu nggak akan ada selesainya. Barakallahu fikum. Imam Malik berkata, rahimahullahu ta'ala, hendaklah dia menjalani haidnya, kemudian bersuci, lalu dia berpuasa lagi dengan menggabungkan jumlahnya dengan hari puasa yang sudah dijalaninya. Nah, tadi yang kita sampaikan, misalkan dia sudah
23 hari berpuasa, hari ke-24 ternyata haid. Ya berarti tunggu saja sampai dia suci. Setelah suci dia mulai lagi puasanya, hitungannya bukan dari awal lagi, tapi melanjutkan dari 23 yang sudah dia kerjakan. Berarti berikutnya setelah suci hari ke-24. Nah syukur-syukur sampai 2 bulan, hari ke-60. Tapi bisa jadi sebelum 60 hari itu dia sudah head lagi. Bisa jadi itu 3 kali itu. Di selang headnya bisa 3 kali. Baru dapat ya genap 60 hari. Barakallahu fikum. Yang ketiga, suami menyetubuhi istrinya pada saat terbit fajar. Kemudian terbukti jelas pada keduanya bahwa fajar telah terbit menyingsing. Maka pendapat yang paling sahih adalah tidak ada kewajiban qadha, tidak pula ada kewajiban kafarat yang dibebankan atas keduanya. Idza jama'a ar-rajul zaujatahu waqta tulu'il fajri. Ya, sesuai aja sih terjemahannya. Apabila seorang suami menjimai istrinya pada waktu terbitnya fajar, summa tabayyana lahuma annal fajra qad tala'. Kemudian nampak jelas bagi keduanya bahwasanya fajar itu telah terbit. Fa ashahul aqwal annahu la qada'a alaihima. Maka pendapat yang sahih bahwa tidak ada qadha bagi keduanya, juga tidak ada kafarat. Fa innallaha rafa'al mu'akhadata 'anin nasi wal mukhti wa hadha mukhti. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat atau menghilangkan hukuman dari orang yang melakukan kekeliruan. Dan orang ini melakukan kesalahan atau kekeliruan. Sesungguhnya Allah memperkenankan makan dan senggama sampai menjadi jelas benang putih dari benang hitam, yakni fajar. Tayyib, ibu yang dirahmati Allah. Ini maksudnya menjelaskan orang yang dia tidak ngecek waktu dulu mungkin ibu ya. Jadi dia menyetubuhi istrinya pada saat terbitnya fajar, yang dia sangka mungkin belum terbit ya. Ternyata setelah itu nampak bagi keduanya bahwa fajar itu telah terbit menyingsing. Nah, kalau ada kasus seperti itu, maka pendapat yang paling sahih tidak ada kewajiban qadha, tidak ada pula kewajiban kafarat atas keduanya, yang dibebankan atas keduanya. Mengapa demikian? Karena Allah mengangkat atau menghilangkan hukuman dari orang yang melakukan kekeliruan. Dia melakukan kekeliruan tanpa sengaja. Ya. Nah, sesungguhnya Allah memperkenankan makan dan juga jima sampai menjadi jelas benang putih dari benang hitam, yakni fajar. Dan disunahkan juga mengakhirkan sahur. Nah, orang yang menjalankan amalan sunnah dan orang yang menjalankan amalan sunnah dan diperkenankan untuknya selagi dia tidak melampaui batas, ya, itu lebih layak diterima alasannya daripada orang yang lupa. Allahu a'lam. Itu ibu ya. Dan kasus ini mungkin saja terjadi ya. Ada orang menganggap belum azan subuh, kan begitu, belum masuk waktu fajar, kemudian akhirnya hubungan badan. Ternyata setelah selesai dia keluar dari rumahnya sudah nampak jelas sekali, ternyata fajar sudah menyingsing. Nah, itu
ya orang terkeliru begitu ya. Nah ini dikatakan oleh para ulama, menurut pendapat yang paling sahih, tidak ada kewajiban qadha, tidak ada pula kewajiban membayar kafarat. Namun ibu-ibu yang dirahmati Allah, di masa-masa kita saat ini, walhamdulillah ya, waktu itu mudah untuk diketahui. Kalau zaman dulu mungkin ya, zaman dulu mungkin sekali, walaupun saat ini tidak menutup kemungkinan, mungkin saja kasus ini juga terjadi. Namun walhamdulillah ya, segala sesuatu dimudahkan Allah dengan teknologi begitu ya, dengan kemudahan mengakses segala sesuatu. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, ya masing-masing kita punya HP, di HP kita ada jam, di masing-masing rumah kita mungkin ada jam dinding begitu ya. Ada berapa jam dinding di rumah ibu ya? Bisa satu rumah itu mungkin 2-3 jam dinding begitu ya, atau bahkan ya setiap sudut ruangan ada jam dinding gitu ya. Di kamar jam dindingnya sendiri, di ruang tamu sendiri, di ruang makan sendiri. Bahkan mungkin ada orang masang jam dinding di WC-nya begitu kan. Bisa jadi. Barakallahu fikum. Ini tentu memudahkan untuk dia ancang-ancang waktu begitu ya. Barakallahu fikum. Kemudian pertanyaan di sini, apakah kafarat itu harus dibayar berkali-kali bila persenggamaan itu dilakukan berulang-ulang? Jadi misalkan sudah kejadian nih siang hari hubungan badan, ternyata 2 jam berikutnya lagi ronde kedua gitu. 2 jam berikutnya lagi juga. Nah ini bagaimana kalau jimaknya berkali-kali? Taib, ada 3 penjelasan di sini. Apabila suami menyetubuhi istrinya pada siang hari di bulan Ramadan, lalu dia membayar kafaratnya, kemudian dia menyetubuhi lagi istrinya pada hari yang lainnya, oh ini di hari yang lainnya, maka dia diwajibkan membayar kafarat lagi menurut ijma' ulama. Jadi kalau dalam bulan Ramadan itu terjadinya beberapa kali, maksudnya misalkan di hari ke-7 dia berjima, barakallahu fikum, di hari misalkan ke-15 dia berjima, taib, maka dia wajib membayar kafarat lagi. Yang kedua, apabila dia menyetubuhi istrinya berulang kali dalam 1 hari, nah ini dalam 1 hari, maka tidak diwajibkan atasnya membayar kafarat kecuali sekali saja. Ini menurut ijma' ulama. Jadi kalau berulangnya dalam 1 hari yang sama, maka kafaratnya tetap sekali. Tapi kalau berulangnya di bulan Ramadan itu di hari yang berbeda, maka itu menjadi kafarat yang berbeda pula. Berikutnya, apabila suami menyetubuhi istrinya pada siang hari di bulan Ramadan, lalu dia tidak membayar kafarat, kemudian dia menyetubuhi istrinya lagi pada hari yang lainnya, maka ada 2 pendapat tentang hal ini. Tadi kan kafaratnya itu apa, Bu? Memerdekakan budak, memberi makan orang miskin, dan puasa 2 bulan berturut-turut. Nah ini suami menyetubuhi istrinya di siang hari bulan Ramadan, lalu dia nggak bayar kafarat nih. Akhirnya dia menyetubuhi istrinya lagi di hari yang lain. Kalau tadi kan sudah bayar kafarat, ya, dia bersetubuh di siang hari di hari ke-7, kemudian setelah itu dia bayar kafaratnya. Kalau kodoknya kan nanti ya, dia bayar kafaratnya misalkan membebaskan budak.
Di hari ke-21 misalkan dia hubungan badan lagi, maka dia wajib lagi bayar kafarat. Baik. Nah, yang ketiga ini dia berhubungan badan di hari ke-10 misalkan, kemudian belum bayar kafarat, sudah hubungan badan lagi di hari misalkan ke-17-nya. Maka dalam masalah ini ada dua pendapat tentang hal tersebut. Pertama, dia harus membayar kafarat untuk setiap hari persetubuhan dengan istrinya. Kenapa? Karena setiap hari dari bulan Ramadan adalah hari ibadah tersendiri, terpisah dari hari yang lainnya. Apabila kafarat diwajibkan karena tindakannya merusak puasa, maka itu tidak mengintervensi yang lainnya. Begitu ya. Jadi tetap hutang kafaratnya dibayarkan, harus dibayarkan. Barakallahu fikum. Ditambah yang baru, pelanggaran yang baru, berarti kafaratnya jadi double. Dan inilah pendapat Imam Malik, pendapat Imam Asy-Syafi'i dan juga jamaah. Baik Ibu, sampai di sini dulu pelajarannya. Insyaallah taala nanti kita lanjutkan pembahasan berikutnya tentang mengqadha puasa Ramadan. Insyaallah kita lanjutkan di kesempatan berikutnya biidznillah taala. Baik Ibu, sampai di sini. Suaranya enggak puguh Ibu ya. Bersautan sama air hujan. Baik Ibu, sampai di sini saja. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat. Insyaallah taala nanti kita lanjutkan di kesempatan berikutnya biidznillah taala. Kita akhiri dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Al-'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.